Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 21 Maret 2023, hari biasa dalam pekan keempat Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan 3a, ayat 5 sampai dengan 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, Lourdes dan Sendang Sono, sebagaimana kita ketahui bahwa 2 tempat ziarah yang mendapat tempat istimewa di hati umat Katolik, dunia dan Indonesia. Banyak orang yang menerima mukjizat karena mengambil air suci dari sumber mata air di sana, kemudian meminumnya, seraya berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Apa yang dialami oleh para peziarah kemudian disampaikan dari mulut ke mulut agar semakin banyak orang yang menjadi percaya dan memuliakan nama Allah. Saudara-saudari yang terkasih, gereja tidak mengajarkan bahwa mata air di Lourdes atau di Sendang Sono yang menyembuhkan. Mata air tetaplah mata air yang memberikan kesegaran, kesejukan, kesuburan, dan kehidupan bagi siapapun yang berada di sekelilingnya, kata Nabi Yeskiel. Lantas, mengapa ada mukjizat di tempat-tempat seperti itu? Warta Injil Yohanes hari ini memperlihatkan bagaimana Yesus menolak anggapan keliru itu. Kolam Betesda yang dikeramatkan oleh masyarakat Yahudi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa terhadap si sakit. Sebaliknya, imannya kepada Yesus telah membawanya pada kesembuhan. Yesuslah mata air sejati, sang penyembuh yang membawa umatnya pada keselamatan abadi. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, seperti yang diwartakan Injil tadi, Yesus sendiri tidak menunda berbuat baik dengan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh 38 tahun itu. Kemauan si sakit untuk sembuh diperhitungkan sebagai iman oleh Yesus dan terjadilah mukjizat penyembuhan.
nuansa pertobatan dan tindakan yang mengarah kepada kemurahan Tuhan Sang Pengampun bukan pertama-tama menuntut penderitaan atau korban kita, namun justru hanya membutuhkan sikap pengakuan kita dan kerelaan kita untuk datang kepada Tuhan. Yesus memang baik dan selalu menyediakan kebutuhan kita. Kebenaran iman ini yang perlu kita perdalam. Ia juga mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menunda-nunda untuk berbuat kebenaran dan keadilan. Saudara-saudari yang terkasih, kesembuhan dalam kisah Injil hari ini diceritakan bahwa selama 38 tahun si lumpuh merindukan penyembuhan. Namun tak seorang pun menolongnya untuk turun ke kolam Bethesda ketika air kolam itu bergoncang. Demikian jugalah gambaran hidup kita. Ada kalanya saat kita mengalami masa-masa yang paling sulit, saat kita tidak dimengerti orang lain, dan saat semangat hidup kita lumpuh, tidak seorang pun mau menolong kita. Tetapi janganlah putus harapan, karena justru dalam situasi seperti inilah Yesus datang menawarkan penyembuhan bila kita beriman. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ketidakberdayaan bangkitlah berdiri untuk mengangkat segala kerapuhan dan kelemahan yang ada karena kuasa Tuhan akan turut bekerja. Yesus tak pernah melupakan orang yang sangat berharap akan belas kasihannya, dan sebaliknya kita pun hendaknya tidak pernah melupakannya, baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sumber mata air sejati, curahkanlah rahmat kesembuhan kepada setiap orang yang kini sedang berada dalam kesulitan hidup dan mereka yang sedang mengalami penderitaan baik fisik, psikis maupun rohani. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.